Ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian, harusnya untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Kasus bobolnya server Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Surabaya karena serangan ransomware kini memasuki babak baru setelah beberapa waktu membuat heboh seantero Indonesia. Kelompok peretas bernama Brainchipper yang diduga bertanggung jawab atas serangan tersebut akhirnya muncul ke publik. Brainchipper membuat sebuah unggahan di sebuah dark web bernama Ransomware Live. Unggahan itu lalu diposting ulang oleh oknum monitoring dark web. Isi unggahan itu menyebutkan kalau Brainchipper akan memberikan kunci untuk membuka akses enkripsi PDNS 2 pada Rabu 3 Juli lalu. Babak baru ini sekaligus membuka harapan kalau rentetan serangan ransomware ini akan segera berakhir. Hal ini tentu mendapat banyak reaksi masyarakat dan warganet. Banyak yang mengibaratkan bahwa kasus ini sepertinya seperti penculikan lah, ibarat Anda diculik, terus penculiknya ngelepasin Anda karena penculiknya kasihan sama Anda, soalnya orang tua Anda terlalu bego, seperti itu. Seharusnya dengan adanya kejadian ini, pemerintah segera memperbaiki keamanan dengan merekrut para ahli cyber yang handal lah, dengan jangan cuma mengandalkan para oknum-oknum pejabat yang tidak memiliki keahlian di bidang cyber ataupun keamanan seperti itu. Tapi sepertinya menurut beberapa warganet nih ya, ada kemungkinan pemerintah tidak akan memberikan kebijakan apapun atau bertindak lebih jauh lagi. Soal keamanan cyber kita. Atau ini masih mungkin ya, pemerintah punya pola pikir kayak gini. Kalau memang itu nanti diserang lagi ya tenang saja, nanti dibalikin lagi. Kalau memiliki pola pikir yang seperti ini ya lebih baik jangan dibalikin, biarkan pemerintah menanggung kesalahan itu sendiri. Tapi ya itu masih kemungkinan ya, kita tentu berharap pemerintah juga segera bertindak memberikan keamanan yang terbaik bagi data-data penting negara dan juga data bagi masyarakat. Kejahatan cyber memang menjadi salah satu ancaman terbesar saat ini. Pada 2024 kejahatan ini memicu banyak kerugian sebesar 99,2 triliun dolar. Angka kerugian ini akan diperkirakan membengkak hingga 13,8 dolar lah. Ya tentu kita sebagai masyarakat akan memberikan kepercayaan ini kepada pemerintah, tapi ini sangat menyakitkan lah dan memalukan bagi mereka yang sadar dan masih memiliki rasa nasionalisme serta semangat merah putih dalam membela negara. Sayangnya bagi mereka yang tidak memiliki jiwa nasionalisme, kebocoran dan penyebaran data tersebut dianggap biasa saja atau minimal tidak berbahaya lah, karena ketidaktahuan mereka seperti itu. Ibarat penumpang bus yang tahu sopirnya tidak bisa mengendalikan laju dengan aman, sudah diingatkan tapi tidak peduli, maka yang harus dilakukan adalah menggantinya. Jika tidak, seluruh penumpang bus akan celaka, kecuali atasan sopir tersebut juga terlibat seperti itu. Kita tunggu tindak lanjut signifikan dari rezim yang berkuasa saat ini. Apakah benar-benar nasionalis atau justru tidak tunduk kepada kepentingan asing lah. Ya tentu kita sebagai masyarakat akan memberikan kepercayaan itu kepada pemerintah saat ini. Pemerintah yang kita tentu sangat positif, kita tentu memberikan pemikiran yang positif kepada pemerintah saat ini. Karena ya mau bagaimanapun kualitas pemerintah saat ini, pemerintahan yang akan berakhir saat ini ya, itu pemerintah kita, itu pemerintah yang kita pilih. Tapi ya kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri bahwa kita sangat kecewa. Kita sebagai masyarakat sipil sangat kecewa dengan kualitas para pejabat-pejabat kita, para pejabat-pejabat yang kita bayar dengan uang pajak kita. Dengan begitu ya kita tentu sangat memberikan ya itu tadi, berharap kita berharap pemerintah ini memberikan yang terbaik lah. Jangan sangat menyakitkan kalau pemerintah ini dikatakan bodoh, sampai dikatakan bodoh oleh DPR beberapa waktu lalu.
ya tentu kualitas itu sangat tidak mencerminkan seorang Menkominfo, seorang yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi, tapi tidak memiliki kualitas di bidang tersebut seperti itu. Jadi ya, masyarakat tentu berharap, masyarakat tentu sangat menantikan kebijakan-kebijakan soal data nasional ini.